Saudara-saudara, salam, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Hari ini kita membaca dan merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-23. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami berumah tangga, dalam keluarga-keluarga kami. Sehingga sampai saat ini dengan menghadirkan-Mu sebagai nakhoda yang terus memimpin bahtera rumah tangga kami, maka kami selalu bisa mengalami damai sejahtera, kerukunan, semangat saling mengasihi, dan saling memperlengkapi. Saat ini kami ingin kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus itu maka kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Bersedia dikoreksi, dievaluasi, diperbaiki oleh firman ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, khususnya dalam hidup berkeluarga. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai 23. Mari kita membacanya, saya mewakili kita semua. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan.
Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara soal manusia, maka selalu ada kelebihan, tetapi juga ada kekurangan. Nah, saudara, berbicara mengenai budaya kota Roma, hal yang sama pun terjadi, saudara. Bicara soal masalah kelebihan, saudara, banyak. Roma, saudara, kita kenal sebagai salah satu bangsa penakluk dunia. Roma itu, saudara-saudara, adalah bangsa yang punya pasukan yang sangat tangguh, yang taktik serta strategi perangnya sangat sulit dikalahkan oleh bangsa lain manapun juga. Raja atau kaisar-kaisar mereka itu sangat sering mendapatkan kemenangan ketika melawan bahkan kemudian menjajah bangsa lain. Soal ilmu pengetahuan juga begitu, saudara. Banyak orang yang pergi ke Roma untuk belajar. Karena saudara-saudara, kemampuan teknologi peradaban dari budaya Romawi adalah salah satu yang paling maju di dunia ini. Kemajemukan juga, saudara-saudara. Ada banyak bangsa yang boleh hidup bersama-sama di kota Roma. Dan saudara-saudara, itu kemudian menjadi salah satu model yang sangat dikagumi oleh dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupakan bahwa bangsa Roma ini pun punya kelemahan. Kelemahannya, saudara-saudara, kala itu adalah soal masalah betapa bobroknya moralitas mereka. Misalnya ini, saudara-saudara, mereka sangat menyukai pesta. Jadi mereka sangat sering, saudara-saudara, berkumpul untuk berpesta. Dan salah satu, saudara-saudara, yang mereka lakukan di dalam pesta-pesta mereka adalah memuaskan kebutuhan perut mereka. Di pesta-pesta itu, saudara, dihidangkan banyak makanan dan mereka akan makan sampai kenyang. Ketika kemudian mereka kenyang, konon orang-orang Romawi ini, saudara, pergi ke belakang. Pergi ke toilet-toilet mereka. Biasanya di sana, saudara-saudara, konon ada bulu angsa. Mereka gunakan bulu angsa ini, saudara, untuk mencolok bagian tenggorokan mereka. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Tindakan itu akan membuat mereka terpancing untuk muntah. Mereka akan keluarkan lagi makanan yang tadi membuat mereka kenyang. Setelah itu apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka meninggalkan toilet mereka, mereka kembali ke arena pesta dan mereka makan lagi sampai kenyang. Mereka lakukan itu berkali-kali. Luar biasa, saudara-saudara, bobroknya moralitas dari orang-orang di kota Roma ini. Itulah dosa, saudara-saudara, yang hidup di tengah-tengah mereka. Nah, orang-orang Kristen di kota Roma, saudara-saudara, sangat mungkin terpengaruh oleh apa yang menjadi kecenderungan dari penduduk di kota Roma melakukan dosa. Karenanya, saudara-saudara, surat ini diberi oleh Rasul Paulus untuk menguatkan, mengarahkan anggota jemaat di Roma agar mereka kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam pengajaran iman Paulus, saudara, sangat jelas sekali. Senjata yang paling kuat untuk bisa menangkal dosa adalah relasi dan kedekatan hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang kemudian hidup di dalam dosa disebut sebagai pribadi yang mati. Hilang, saudara-saudara, kemesraannya dengan Tuhan. Allah tidak lagi berkarya dalam diri mereka. Allah tidak lagi berkenan kepada mereka.
Tapi orang yang mau hidup terus di dalam Tuhan dan berjuang melawan dosa adalah orang-orang yang akan tetap diberkati. Mereka yang memilih hidup di dalam dosa, maka kebenaran akan hilang dari hidup mereka. Orang yang kemudian mampu untuk terus melawan dosa, kebenaran itu akan terus-menerus menyertai mereka. Karenanya orang-orang di kota Roma ini diminta untuk terus waspada, diminta untuk terus menjaga diri mereka, untuk bisa menghindari hidup di dalam dosa. Dan bagaimana caranya, saudara-saudara? Adalah ketika mereka boleh terus menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Manusia ini lemah. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, saudara, kita akan gampang jatuh. Karena kita memang rapuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasih Tuhan, anak-anak yang disayangi oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman ini? Tantangan dosa, saudara-saudara, pengaruh lingkungan, godaan dunia ini juga tidak kalah gencarnya, saudara-saudara, bisa menyeret kita untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Karena hati-hati. Dan di dalam hidup berkeluarga, maka senjata yang paling ampuh yaitu kedekatan kepada Tuhan, itu harus kemudian dihadirkan. Saudara, mari kita terus mendidik anggota keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan. Untuk terus-menerus punya kesempatan untuk bersaat teduh, berdoa dan membaca firman Tuhan. Marilah kita menjadi keluarga yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudara, banyak keluarga yang salah kaprah. Benar salah, saudara-saudara, suami, istri, anak-anak atau orang tuanya, mereka selalu dengan bangga katakan, mereka tetap suami saya, istri saya, anak-anak. Betul, saudara-saudara. Tapi jangan sampai perkataan itu menghilangkan daya kita untuk mengingatkan, saling mengembalakan, saling membina, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan saudara-saudara, mari kita waspada. Jangan sampai dari hal-hal kecil, saudara-saudara, kita jatuh ke dalam kungkungan dosa yang lebih besar. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada orang bilang, ya enggak apa-apalah, minum minuman keras sesekali, menjaga kehangatan, menjaga relasi, bermain judi enggak apa-apa. Ya ini kan hanya dengan saudara, toh tidak pakai uang. Saudara-saudara, hati-hati. Segala sesuatunya diawali dari perkara-perkara kecil. Saya tidak selingkuh kok. Saya tidak bermain mata dengan laki-laki atau pria lain. Ini hanya teman kerja, saya pulang bersama karena kebetulan arah rumah satu arah, satu tujuan. Hati-hati, saudara. Jangan bermain api. Jaga diri kita untuk betul-betul selalu bisa berjalan di dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Hargai keluarga kita, ingatkan satu dengan yang lain. Jangan bermain api, waspadalah. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari. Biar kiranya melalui kebenaran firman ini kami ditolong untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, menghindari godaan dosa yang sangat menggiurkan lewat lingkungan, lewat pengaruh dari orang-orang di mana kami hidup, di mana kami bekerja, di mana kami tinggal, di mana kami bersekolah. Kami percaya keluarga-keluarga Tuhan adalah tempat di mana kami boleh saling membina, saling mengembalakan, saling mengingatkan. Ajar kami untuk berhati-hati karena lewat hal-hal kecil
maka kami bisa bermain api dan hidup di dalam dosa yang berat. Terpuji namamu ya Bapa, tuntun kami, bimbing kami, beri kekuatan. Sehingga firman Tuhan ini boleh terus hidup dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.